ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu kita ikhlas menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini khotib akan menyampaikan yaitu tentang suap atau riswah dalam perspektif Islam. Kita tentunya banyak dan sering mengikuti perkembangan bangsa kita Indonesia, baik dari media cetak maupun elektronik, berita-berita televisi, radio dan internet yang tak pernah sepi dari membahas permasalahan-permasalahan bangsa ini yang tak kunjung selesai. Permasalahan berupa kasus korupsi, kasus suap, menyalahgunakan wewenang menjadi topik hangat yang sering didiskusikan, dibahas dan diberitakan. Larinya para tahanan dan para koruptor keluar dari penjara dengan menikmati hiburan, bahkan jalan-jalan ke luar negeri dengan menyuap pejabat yang berwenang, tampaknya sesuatu hal yang biasa dan ringan dilakukan. Apakah suap atau riswah? Dalam istilah Islam ada sesuatu hal yang kecil ataupun sebaliknya, yaitu termasuk dosa besar dan pelakunya akan mendapatkan siksa yang berat di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, khotib akan membahas tema penting untuk kembali menyegarkan pemahaman kita tentang riswah atau suap di dalam Islam. Kata riswah menurut bahasa dalam kamus Al-Misbahul Munir dan kitab Al-Hala Ibnu Hazm, yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan, atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Atau pengertian riswah menurut kitab Lisanul Arab dan Mu'jamul Wasit, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Maka berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan riswah adalah jika mengandung unsur pemberian atau hadiah, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau istimalah, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar, ibtalul haq, merealisasikan kebatilan, ihqaqul batil, mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan, al-mas'udiyah bil ghairi haq, mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya, al-husul alal manafi, dan memenangkan perkaranya atau al-hukmu lah. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimanakah hukum riswah dalam Islam? Beberapa nas di dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah Muhammad SAW mengisyaratkan, bahkan menegaskan riswah suatu yang diharamkan di dalam syariat, bahkan termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukami litakulu fariqam minal amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu memakan harta sebagian dari kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim
supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Juga di dalam firman Allah yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, samauna lil kadzibi akalu lis-suhti. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Quran surat Al-Maidah ayat 42. Imam Al-Hasan dan Sa'id bin Jubair mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa makna akaluna lisut yaitu riswah. Karena riswah identik dengan memakan harta yang diharamkan Allah. Di dalam hadis disebutkan Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arisa wal mustasi. Hadza hadithi sahih bil isnad. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melaknat bagi penyuap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Al-Hamsah disahihkan oleh Tirmidzi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap daging yang tumbuh dari barangnya haram, nerakalah yang paling layak untuknya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa barang haram yang dimaksud itu? Rasulullah bersabda, suap dalam perkara hukum. Tafsir Al-Qutubi, tafsir surat Al-Maidah ayat 42. Umar bin Khattab berkata, menyuap hakim adalah dari perkara sud. Ibnu Mas'ud berkata, perbuatan sud adalah seseorang menyelesaikan hajat saudaranya, maka orang tersebut memberikan hadiah kepadanya, lalu dia menerimanya. Jamaah Jumat rahimahullah. Dari uraian ayat-ayat dan hadis di atas jelaslah bahwa suap merupakan perkara yang diharamkan oleh Islam. Baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syariat. Namun ada pengecualian yang menurut mayoritas ulama memperbolehkan penyuapan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya karena dia dalam kondisi yang benar dan mencegah kezaliman terhadap orang lain. Dalam hal ini dosanya tetap ditanggung oleh yang menerima suap. Hal ini dapat dilihat lebih mendalam dalam kitab Hasbul Ghina Nihayatul Muhtaj Al-Qurtubi Al-Muhalla Al-Tariqul Nuha dalam bab yang membahas tentang suap dan memakan harta haram. Dalam permasalahan ini Imam Abu Hanifah memberikan pengertian riswah ini ke dalam 4 hal. Yang pertama, memberikan sesuatu untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan ataupun jabatan, maka hukumnya adalah haram bagi pemberi maupun penerimanya. Kedua, memberikan sesuatu kepada hakim agar bisa memenangkan perkaranya, hukumnya adalah haram bagi penyuap dan yang disuap, walaupun keputusan tersebut adalah benar, karena hal itu adalah sudah menjadi tugas seorang hakim dan menjadi kewajibannya. Yang ketiga, memberikan sesuatu agar mendapat perlakuan yang sama di hadapan penguasa dengan tujuan mencegah kemudaratan dan meraih kemaslahatan. Hukumnya haram bagi yang disuap saja. Al-Hasan mengomentari sabda Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi, yang artinya Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dengan berkata, jika ditujukan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Adapun jika seseorang memberikan hartanya selama untuk melindungi kehormatannya, maka hal itu tidak apa-apa. Yang keempat, memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak bertugas di pengadilan atau di instansi tertentu agar bisa menolongnya dalam mendapatkan haknya di pengadilan atau pada instansi tertentu, maka hukumnya halal bagi keduanya, baik pemberi ataupun penerima, karena hal tersebut sebagai upah atas tenaga dan potensi yang dikeluarkannya. Tapi Ibnu Mas'ud dan Masruq lebih cenderung bahwa pemberian tersebut termasuk juga suap yang dilarang.
karena orang tersebut memang harus membantunya agar tidak terzalimi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yajrimannakum sananu qaumin asadakum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birra wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Yang artinya, dan janganlah sekali-kali karena kebencianmu kepada sesuatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorong kamu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha berat siksanya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimanakah jika pemberian atau hadiah atau hibah tersebut diberikan oleh seseorang kepada pejabat pemerintah atau penguasa ataupun hakim? Maka dalam hal ini Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi dalam hadis yang masyhur dengan istilah hadis Ibnul Qutiyah sebagai berikut, yang artinya dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW mengangkat seseorang dari suku Asdi bernama Ibnu Al-Qutbiyah untuk mengurusi zakat. Tatkala ia datang kepada Rasulullah, ia berkata, ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu Rasulullah bersabda, kenapa ia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, lantas melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mengambil darinya sesuatu kecuali ia datang pada hari kiamat dengan memikul di lehernya. Kalau unta atau sapi atau kambing, semua akan bersuara dengan suaranya. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya, lantas bersabda, ya Allah, tidaklah kecuali telah aku sampaikan. Sungguh telah aku sampaikan, sungguh telah aku sampaikan. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah rahimahullah. Riswah hukumnya tetap haram, walaupun menggunakan istilah hadiah, hibah atau tanda terima kasih dan lain-lain. Sebagaimana hadis di atas. Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja yang di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta hulul atau korupsi yang hukumnya tidak halal, meskipun itu atas nama hadiah dan tanda terima kasih. Akan tetapi dalam konteks dan perspektif syariat Islam bukan merupakan hadiah, tetapi dikategorikan sebagai riswah atau sibuk riswah, yaitu semiswah, atau juga riswah masturah, yaitu suap terselubung dan sebagainya. Para ulama berpendapat bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak halal seperti riswah, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya jika pemiliknya diketahui, atau kepada ahli warisnya jika pemiliknya sudah meninggal dunia. Jika pemiliknya tidak diketahui, maka harus dikembalikan kepada Baitul Mal atau dikembalikan kepada negara jika itu dari uang negara, dalam hal ini adalah uang rakyat, atau digunakan untuk kepentingan umum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan orang yang bertaubat setelah mengambil harta orang lain secara tidak benar, sebagaimana diungkapkannya, jika pemiliknya diketahui maka serahkanlah kepada pemiliknya. Jika tidak diketahui maka serahkanlah untuk kepentingan umat Islam. Seorang muslim yang baik dan soleh harus berusaha untuk menjauhkan diri dari harta yang haram, tidak menerima dan tidak memakannya. Jika terpaksa dan telah menerimanya serta tidak dapat mengelak darinya, maka hendaklah harta tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya, khususnya terkait dengan kebutuhan makanan.
namun hendaklah harta tersebut dipergunakan untuk keperluan sosial dan kepentingan sarana umum seperti jalan raya dan lain-lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Dan Allah memerintahkan kaum muslimin sebagaimana memerintahkan kepada para nabi. Wahai Rasul-Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kamu rezekikan, yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya kusut dan berdebu, menengadahkan kedua belah tangannya ke langit sambil berdoa, wahai Rabb, wahai Tuhan kami, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Semoga Allah SWT selalu menunjuk kita dan menjaga keluarga kita dari perbuatan dan harta-harta yang diharamkan oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taqul bil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wa ahlina wa malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsani wa iyya'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.